Perjalanan karirku berawal dari postingan story Bumina kami tentang buku The Secret, yang mana di situ katanya diceritakan bahwa pikiran positif juga akan menarik hal yang positif. Makanya berpikirlah yang positif-positif. Nah, kali ini aku jadi punya ide gitu ya buat bikin video ini gitu. Kenapa? Karena kayaknya menarik deh kalau misalnya aku ceritakan soal perjalanan karirku. Dimana sebenarnya karir yang aku jalani hingga detik ini itu adalah sebuah coretan anak berusia 17 tahun di dalam sebuah kertas, yang mana aku tidak menyangka bahwa coretan konyol itu ternyata bisa kuwujudkan bahkan dengan skenario yang lebih baik saat ini. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing mengenai perjalanan karirku. Rencana hidup. Jadi, waktu aku berusia 17 tahun, tepatnya di ulang tahunku yang ke-17. Aku waktu itu sedang duduk di bangku SMK. Nah, tahu kan tuh anak SMK itu punya yang namanya buku besar. Jadi kayak buku yang biasanya buat kita ngerjain tugas-tugas akuntansi itu gitu. Jadi di sekitar lembar terakhirnya aku menulis rencana hidupku sampai usia 35 tahun gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku memilih angka 35. Yang pasti di situ aku merencanakan kehidupanku selama 18 tahun ke depan. Jadi di situ waktu itu aku masih duduk di bangku SMK, tapi itu udah kelas 3. Ya iyalah 17 tahun ya kan. Nah, waktu itu aku SMK-nya SMK akuntansi. Nah, di kertas itu sayang sekali kertasnya aku buang ke tempat sampah karena aku malu menulisnya. Kalau misalnya ada kan jadinya so sweet banget gitu ya. Cuman aku ingat betul apa yang ada di kertas itu. Aku ingat banget tuh. Jadi aku nulisnya itu berupa kayak panah-panah gitu ya. Jadi kayak step A, kemudian panah, step B, terus gitu sampai bentuknya ular gitu kan. Buku besar tuh panjang kan, jadi kayak cukup banget tuh. Jadi yang pertama aku tulis adalah kuliah akuntansi. Nah, kemudian panah lagi. Nah, bahkan waktu kuliah akuntansi itu aku tulis gelar aku gitu. Waktu itu sebenarnya gelar akuntansi itu SE ya. Cuman nggak tahu kenapa kayak iseng banget aku nih SAKT gitu. Kayak dapetin inspirasi dari mana nggak tahu juga gitu. Kayak asal aja kayak lebih keren SAKT daripada SE gitu kan. Habis itu aku tulis panah lagi kerja di bidang akuntansi gitu. Terus kemudian aku kasih panah lagi gitu kan. Manajer di kantor gitu. Jadi kayak manajer di bidang akuntansi di kantor gitu. Habis itu aku kasih panah lagi. Waktu itu aku tulisnya itu CPA gitu ya, Certificate Public Accountant gitu. Jadi memang niatnya itu untuk berkarir profesional. Nah, kemudian aku kasih panah lagi tuh punya rumah. So, habis itu aku kasih panah lagi punya mobil gitu. Terus habis itu aku kasih panah lagi punya 100 juta. Jadi aku nggak tahu sebenarnya triggernya apa, cuman karena kayaknya kan 17 tahun itu kayak masa yang krusial gitu ya, kayak semua orang merayakan Sweet Seventeen gitu. Nah, karena waktu itu aku tidak ada perayaan apa-apa, cuman teman-teman aku aja yang dateng ngasih surprise waktu itu, meskipun surprise-nya nggak selesai-selesai ya, kayak 7 hari 7 malam tuh waktu 17 tahun. Cuman emang satu hari itu aku dedikasikan pas di hari ulang tahun aku buat aku tulis apa yang aku ingin capai sampai usiaku 35 tahun. Nah, udah jadi deh tuh roadmap-nya gitu kan. Aku baca, aku puter-puter gitu. Ih, lucu ya. Sebelum aku berusia 35 tahun, aku udah lulus S1 akuntansi. Aku udah jadi manajer akuntansi gitu. Habis itu aku juga udah berkarir profesional di bidang akuntansi. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya 100 juta gitu. Kayak, ih, indah banget hidup aku gitu kan. Kemudian teman aku kayak datang gitu kan. Ya aku malu dong, aku nulis gitu. Aku juga nggak tahu ya kenapa aku harus malu juga waktu itu gitu kan. Harusnya tuh dibingkai kertas itu gitu. Terus habis itu aku buru-buru buat buang kertasnya gitu. Nah, itu adalah cerita aku di usia 17 tahun dengan kekonyolanku menulis rencana hidup. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Menolak beasiswa. Jadi, kehidupanku ternyata tidak seindah rencanaku.
Kebetulan waktu SMK aku tuh dapat nilai tertinggi sekabupaten tuh. Jadi di se-SMK ibaratnya nilai aku paling tinggi lah gitu ya. Nah, aku dapat penawaran beasiswa dari beberapa universitas negeri. Kemudian aku pilih deh satu universitas negeri di antara yang lain karena sepertinya penawarannya paling oke gitu. Kayak ya udah gratis kuliah, kemudian juga gratis tempat tinggal, terus dapat tunjangan hidup dan lain-lain. Pokoknya intinya gitulah. Pokoknya aku tinggal duduk manis kuliah aja gitu, kayak enak banget gitu kan. Jadi aku memilih universitas itu. Nah, kebetulan waktu itu kondisi ekonomi keluarga aku tuh lagi kurang oke gitu. Jadi kayak kalau bisa mah kalau memang mau kuliah ya ambil beasiswa aja, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian setelah aku datang, interview, memenuhi berkas dan lain-lain, apa keputusanku? Aku menolak beasiswanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rencana hidupku. Aku kan pengennya sarjana akuntansi. Nah, di sana itu nggak ada pilihan buat jadi sarjana akuntansi. Jadi kayak, yang aku mau tidak ada, jadi aku tidak mau. Jadilah, apa yang akan terjadi? Iya, aku nggak kuliah gitu. Jadi aku tuh mundur kuliah selama 1 tahun. Kenapa ya? Karena aku maunya kuliah akuntansi, aku nggak mau kuliah yang lain. Dan aku tuh kan SMK ya, bukan SMA gitu. Jadi kalau misalnya ikut tes perguruan tinggi, ya saya nggak lolos. Udah dicoba, udah nggak lolos gitu. Tapi itu nyoba beasiswa-beasiswa yang lain di universitas yang lain juga nggak lolos gitu. Emang ya udahlah, akhirnya aku pasrah, aku berpikir bahwa oh ya emang belum waktunya aku kuliah sih. Jadi ya udah akhirnya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu aku memilih untuk bekerja dahulu. Jadi setahun aku bekerja, kemudian niat bekerja itu adalah mengumpulkan uang gedung buat kuliah gitu sambil lalu cari-cari kuliah swasta. Jadi emang waktu itu niatnya adalah kuliah sambil bekerja, cari kuliah yang bisa jam malam. Kok jam malam ya? Maksudnya kuliahnya tuh sore gitu. Jadi kayak kuliah jam 6 sampai jam 10, kemudian paginya aku bisa kerja gitu. Jadi kerja sambil kuliah gitu. Nah, karena aku pilihnya adalah kuliah swasta, akhirnya aku bisa memilih tuh sarjana akuntansi atau kuliah di bidang akuntansi gitu ya. Jadi masuk fakultas ekonomi, jurusannya akuntansi gitu. Jadi masalah kuliah yang ada di rencana hidupku contreng gitu. Jadi aku bisa kuliah di jurusan akuntansi akhirnya. Pekerjaan. Nah, ngomongin soal pekerjaan, awal-awal aku baru lulus, aku tuh nggak langsung di bidang akuntansi gitu ya. Jadi kayak lamaran di mana yang ada ya aku taruh aja lamaran, di mana aku diterima ya udah gitu. Jadi kayak yang penting aku ngerasain dulu sih kerja beneran sama orang tuh gimana sih rasanya gitu. Jadi aku masuk kerja gitu ya, dan gaji pertama aku adalah Rp450.000. Itu aku masih simpen slip gajinya buat kenang-kenangan. Ih, dulu aku pernah ya digaji 450.000. Wow. Gitu. Jadi itu pertama kali aku kerja gitu. Kemudian tuh nggak lama sih setelah itu aku mulai berkarir di akuntansi akhirnya. Jadi aku mulai jadi admin, mulai jadi akuntan gitu. Jadi cuman kayak sebentar aja aku berkarir tidak di akuntansi gitu. Karena aku ingat gitu ya, rencana hidup aku tuh mau jadi manajer akuntansi gitu. Jadi aku mikir gimana caranya aku bisa menjadi manajer finance and accountant kalau misalnya aku tidak berkarir di bidang itu gitu. Jadi aku langsung switching karir, aku coba cari-cari, aku coba lamar tempat-tempat di mana aku bisa menjadi sebagai seorang akuntan. Nah, mulai deh tuh. Jadi ya setelah bekerja yang tidak jelas itu, aku memulai karir akuntansiku gitu. Jadi mulai pelan-pelan jadi staff di sebuah perusahaan, menjadi seorang staff akuntan gitu kan. Terus habis itu pelan-pelan akhirnya aku mulai naik gitu. Karena udah tahu kan goalsnya aku tuh mau jadi manajer. Jadi aku nggak bisa kalau misalnya jadi staff terus gitu. Aku harus ngapain, aku harus upgrade apa, aku harus growth bagaimana gitu. Jadi pelan-pelan karir itu juga naik gitu. Mulai jadi auditor internal ya. Kemudian juga aku naik jadi supervisor gitu. Jadi terus bertahap lah. Tapi yang penting di situ adalah karena aku tahu goalsku gitu kan. Aku tuh mau jadi manajer. Jadi aku tuh terus upgrade diri akhirnya. Nggak mau stuck di situ-situ aja. Kayak apa yang aku bisa kasih buat perusahaan. Apa yang bisa bikin aku itu layak untuk di posisi itu gitu. Jadi terus berkembang akhirnya gitu. Akhirnya aku kan kuliah sambil bekerja. Kayak pagi kerja,
Kemudian pulang kerja langsung kuliah gitu. Nah, pekerjaan terakhir aku itu aku jadi finance and accounting supervisor akhirnya gitu kan. Karena aku nggak bisa naik lagi nih ijazah aku SMK yang dipakai gitu. Akhirnya kuliahlah aku, kuliah juga IPK-nya oke gitu ya. Dan kemudian di kampus juga aku tuh nggak yang kayak ya udah datang ke kampus pulang, datang ke kampus pulang gitu, enggak gitu. Aku mencoba untuk berkontribusi gitu, kayak aku pengen nama aku dicium nih. Jadilah aku ikut ibaratnya karya tulis gitu ya, kayak karya tulis sih kalau nggak salah ya gitu. Nah kemudian nggak disangka ternyata karya tulisku itu bisa tembus ke nasional, dimana karena saya berada di universitas swasta yang di situ jarang-jarang karya tulisnya tembus ke nasional, ternyata aku bisa memanfaatkan kesempatan itu gitu. Jadi kayak semuanya jadi melihat aku karena karya tulisku bisa tembus sampai nasional, yaitu di PIMNAS waktu itu ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang mana itu adalah salah satu ajang bergengsi bagi mahasiswa-mahasiswa waktu itu gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja prosesnya. Kemudian di kantor aku kebetulan ada kesempatan waktu itu bosku tanya sama aku gitu kan. Sepertinya kita sudah mulai perlu untuk cari head gitu. Bagaimana menurut kamu? Bosku tanya seperti itu. Dan aku dengan seluruh kepercayaan diriku menjawab bosku dengan tegas. Bagaimana kalau saya saja, Pak? Jadi aku mengajukan diri untuk menjadi manajer waktu itu gitu. Jadi daripada harus mencari head di luar, lebih baik aku gitu. Akhirnya bosku ngasih kesempatan buat aku ikutin beberapa tes gitu. Dan di luar dugaan ternyata aku lulus tesnya gitu, kayak oh senang sekali gitu. Cuman bosku bilang, kamu nggak bisa dapet SK pengangkatan kalau misalnya ijazah kamu SMK. Jadi kapan kamu lulus? Itu pertanyaan bosku, aku inget banget. Dan itu waktu itu aku semester 7. Ya udah aku jawab aja dengan seluruh kepercayaan diriku gitu. Saya bisa lulus di semester ini, Pak. Terus tadi aku ngurus di kampus, aku mikir gimana aku supaya bisa skripsi di semester itu gitu. Jadi mendadak skripsi ceritanya. Demi apa? Bukan demi cum laude. Tentu saja demi saya dapat SK kenaikan jabatan. Kayak ini nih yang aku impikan di depan mata nih gitu. Karena aku harus berusaha gitu. Jadi aku ngebut skripsi. Karena skripsinya juga skripsi dari karya ilmiahku yang tembus itu. Jadi ya udahlah ya cepet gitu jadi prosesnya. Akhirnya aku lulus di semester ke-7. Jadi aku lulus 3,5 tahun. Ketika aku lulus yang pertama aku pikirkan hanya satu, yaitu aku naik jadi manajer. Aku dapat SK pengangkatan gitu. Jadi sampai di situ aku mengingat deh kejadian waktu aku usia 17 tahun. Beneran ya ternyata aku naik. Aku bisa sampai di level jadi manajer finance and accountant gitu loh. Aku bisa sampai jadi head of department gitu. Meskipun waktu itu usiaku kayaknya masih muda banget. Ya baru lulus kuliah lah. Tapi ternyata capable gitu dan memang bisa buat menyelesaikan semuanya gitu. Nah kemudian dari situ aku ingat what's next. Aku mau punya karir profesional di bidang akuntansi. Nah aku mikir CPA, aku lihat tuh ya requirement-nya kayaknya jauh banget kalau misalnya aku tuh harus CPA gitu. Ada nggak ya profesi lain yang lebih mudah? Kebetulan aku punya teman-teman, sekelompok teman-teman yang suportif dan pintar. Mereka itu bekerja di kantor konsultan dan mereka itu berniat setelah lulus kuliah mereka akan ikut ujian sertifikasi konsultan pajak atau SKP gitu. Nah, aku berpikir kenapa aku tidak ikut mereka saja? Iseng ceritanya, terus aku lihat kan ternyata buat jadi konsultan pajak itu tidak seribet buat jadi public accountant gitu. Jadi ya udahlah aku coba aja, nggak ada salahnya nyoba juga gitu. Jadi kalau temanku belajar aku ikut belajar gitu. Gitu aja terus gitu kan sampai akhirnya ujiannya tiba nih. Ujiannya ya cukup mencekam dan cukup sulit gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa tiba-tiba dapet sertifikat konsultan pajak tanpa ujian, sepertinya hati saya terluka. Karena ujiannya emang susah banget gitu. Dan itu dapat kesempatan 3 kali kalau nggak salah untuk ngulang. Nah saat itu ya ini lucky me gitu ya. Aku ternyata bisa langsung lulus ujiannya. Yang mana kayaknya jarang banget gitu loh orang-orang tuh bisa langsung lulus ujian USKP gitu. Nah dari situ aku merasa bahwa sepertinya Tuhan sedang berbicara kepadaku. Wah. Ya udah aku urus deh tuh semua persyaratan, administrasi dan lain-lain untuk menjadi seorang konsultan pajak.
Nah, setelah izinnya keluar, ternyata ada temanku yang coba ngasih aku klien gitu. Kayak ini adalah klien pertamaku gitu. Dan sampai sekarang syukurlah masih bersamaku. Jadi emang loyal banget ini klien pertamaku gitu. Jadi ya udahlah. Nah, dari situ aku mulai pede nih buat menjalankan karir profesional. Jadi waktu itu aku menjalani 2 karir ya. Yang satu as a employee, jadi aku jadi karyawan masih, yaitu sebagai head of department di salah satu perusahaan. Terus aku juga sambil lalu nih nyambi konsultan pajak gitu. Nah, kemudian pandemi tiba. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya belum pernah tahu gitu ya, cerita soal aku gagal beli rumah, boleh deh dicek nanti di YouTube aku gitu ya. Di video aku ada aku cerita aku gagal beli rumah gitu, jadi DP-nya hilang aja gitu. Nah, waktu itu untuk memutuskan aku itu akan melanjutkan beli rumah atau enggak, aku tuh konsultasi sama seorang financial planner. Waktu itu kalau misalnya ada yang tahu aku sebut aja deh, aku tuh konsul sama Joska gitu. Nah, kemudian ketika sesi konsultasi, aku menyadari bahwa aku bisa jadi konsultannya. Kemudian aku mikir, oke lah, aku udah punya keputusan terhadap rumah itu. Lalu aku berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa jadi perencana keuangan seperti orang yang berbicara kepada aku saat itu gitu. Akhirnya aku mencari-cari gitu ya. Kemudian oke, harus sekolah, oke aku sekolah gitu. Harus ujian, oke aku ujian. Dan ternyata ujiannya lulus lagi gitu. Jadi seolah merasa oh Tuhan sedang berbicara lagi kepadaku gitu. Mungkin ini karir profesional yang bisa aku pilih karena pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi CPA gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Terus aku coba ngelamar ke suatu tempat gitu ya, dimana aku bisa menjadi seorang financial planner gitu. Terus pelan-pelan ya sampai sekarang akhirnya gitu. Jadi aku sudah menjalani karir itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang karena aku sudah berhenti menjadi employee gitu, jadi udah nggak kerja di perusahaan lagi. Jadi sekarang aku fokus di karir menjadi konsultan pajak dan perencana keuangan gitu. Makanya kenapa ngomongnya duit gitu. Ya karena aku emang suka aja sih sama duit, salah. Aku suka sama angka gitu. Makanya kenapa emang udah nyusun karir gitu kan ya dari awal pengen kuliah akuntansi, pengen begini, pengen begitu gitu. Nah, itu soal pekerjaan gitu. Soal barang-barang. Di kertas itu, aku ada sebutkan 3 barang yang ingin aku miliki gitu. Bukan barang sih ya, benda mungkin ya. Yang pertama, aku pengen punya rumah sebelum usia 35 tahun. Pengen punya mobil, dan aku pengen punya uang 100 juta. Ya gimana waktu itu kayak 100 juta tuh gede banget ya. Padahal kalau sekarang, Lalu kemudian aku tuh udah punya rumah di usia 22 tahun. Sebelum 22 tahun, jadi 21 ke 22 tuh aku udah KPR rumah gitu kan. Dan sekarang sebelum 35 tahun sudah aku lunasi juga. Jadi ibaratnya rumah itu sudah sah menjadi kepemilikanku. Begitu juga dengan mobil gitu, dan begitu juga dengan uang 100 juta gitu. Nah, balik lagi, gara-gara story soal The Secret, aku tuh jadi mikir gitu, wow, ternyata rencana hidupku yang aku tulis di kertas waktu itu gitu, dengan iseng gitu ya, dengan iseng dan konyol, itu secara tidak sadar, diriku berusaha untuk bisa mencapai itu gitu. Dan ternyata skenario-nya pun lebih indah gitu, meskipun tidak tepat gitu. Aku tidak pernah merasa bahwa aku dituntut oleh diriku sendiri untuk memenuhi semua rencana itu, tidak sama sekali. Aku hanya berusaha untuk, oh iya aku tahu ya goalsnya ke depan mau ngapain gitu. Kayak ada rambu-rambu aja, tapi nggak pernah ngerasa kayak, oh iya harus begini, harus begitu. Nggak sama sekali sih aku ngerasanya gitu ya. Nggak ada sesuatu yang kayak memaksa aku, nggak ada sesuatu yang kayak menekan aku. Kayak let it flow aja gitu. Dan tiba-tiba ada gitu. Nggak tiba-tiba sih, ya kerja keras ya. Kerja keras dan memanfaatkan kesempatan. Jadinya ya beruntung gitu kan. Oleh karena itu, menurut aku jangan pernah takut untuk berencana dan bermimpi gitu. Kenapa? Karena rencana dan mimpi itu bukan sebuah target yang harus dicapai sih menurut aku. Tapi kayak sebuah rambu-rambu aja gitu. Jadi ketika kita kehilangan arah, bingung, kita tahu kita harus menuju kemana gitu. Makanya jangan pernah takut untuk berencana dan bermimpi. Kemudian biarkan diri kita secara sadar maupun tidak berusaha untuk mencapainya. Untuk video kali ini aku punya satu closing statement yang karena kemarin di notice ternyata sama Bu Mina kami gitu. Jadi aku ingin mengucapkannya kembali.
Jangan ragu dalam bermimpi dan berencana, karena secara sadar atau tidak, diri ini akan berusaha mencari jalannya. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.